Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Dr. Cut, Dr. Puskesmas Sungayu ingin memberikan materi sedikit tentang gangguan cemas ya. Ini gangguan cemas kadang ini belum pernah kita kasih karena gangguan cemas ini merupakan penyakit jiwa. Kadang kami sering kasih tentang diabetes ya, hipertensi kayak gitu, asam urat kayak tadi gitu kan. Kalau ini kan jarang ibu dapatkan kayak gitu. Gangguan cemas ini sebenarnya pokok ataupun ibu dari semua penyakit. Kadang datang ke saya ibu atau bapak kadang saya sakit kemarin saya ini saya itu. Kenapa? Sebenarnya bukan dari lambungnya yang sakit, dan cemasnya ini sebenarnya ya. Sebenarnya caranya yang kita obati itu bukan lambungnya, bukan matinya kadang, tapi cemasnya ini dia. Jadi makin beratnya cemas, makin mual, makin muntah gitu. Tapi pas kita obati cemas, lambungnya itu hilang, dari lambungnya ya. Jadi ini sumber dari segala penyakit juga di gangguan cemas ini. Kadang kita sepele aja sama gangguan cemas, jadi biasa gitu. Tapi lama-lama ini juga bisa mengganggu pikiran kita, kayak gitu kan. Yang sampai gulanya makin tinggi, tekanannya tinggi, juga sampai 200-an ya Pak ya, kadang ya. Itu kan dari gangguan cemas ini dia bisa menyebabkan semua penyakit ya. Jadi ya galau ya Bu ya, cemas ya. Oh ya, cemas itu adalah kondisi mental yang ditandai dengan kecemasan yang berlebihan dan sulit dikendalikan gitu. Ya, ini udah gangguan, cemas ini udah melebihi gitu, udah berlebihan dan sulit dikendalikan serta dapat mengganggu kualitas kita gitu. Sebagai kita mau bekerja nggak bisa kayak gitu, mau beraktivitas sehari-hari pergi ke kondangan tidak bisa, cemas saja bawaannya ya. Cemas gelisah, panik dan sebagainya. Terus apa sih tanda dan gejala gangguan cemas? Ada banyak hal, yaitu seperti pada berkeringat kayak gitu ya. Apalagi misalnya kita mau ujian, kan gangguan cemas juga itu ya. Gangguan cemas mau ujian, besok mau ujian itu jumpa sama dosen, cemas, pasti mual-mual juga, lambung juga meningkat, nggak bisa tidur kan, semua masuk. Jadi pada berkeringat, besok gemetar, malah gemetar, terus jantungnya itu cepat, sesak napas. Kadang pasien kayak gini datang dengan sesak napas, kita periksa parunya bagus, jantungnya bagus, rupanya nggak cemas dia, kayak gitu. Jadi nggak semua sesak napas itu sakit paru dia, gitu kan? Sakit jantung, enggak. Tapi ada gangguan jiwa. Cemas ini termasuk gangguan jiwa ringan ya Bu ya. Bukan gangguan jiwa berat kayak orang gila enggak, kayak gitu. Jadi gangguan jiwa itu banyak, ada yang ringan, ada yang berat. Jangan kita bilang gangguan jiwa itu semua orang gila itu enggak. Jadi cemas, kita pun murung, sedih, depresi itu gangguan jiwa juga, cuma ringan dia masih, kayak gitu ya. Habis itu ada ketegangan otot, sakit kepala, sakit duduk, kayak gitu. Itu cemas juga kadang ya. Habis itu nggak bisa tidur, kayak gitu. Perlu dikasih diazepam. Kenapa nggak bisa tidur? Saya semenit tuh nggak bisa tidur, kayak gitu. Ibu ada pikir apa? Ada bapaknya pikir apa? Nggak ada, semua anak di sini gitu. Tapi kok saya nggak bisa tidur juga, kayak gitu ya. Nah, itu juga termasuk gangguan cemas. Terus perasaan panik, ketakutan dan kegelisahan, sakit kepala dan lain-lain ya. Terus kita kalau misalnya gangguan cemas itu masih bisa kita atasi, tipsnya itu seperti istirahat yang cukup, kayak gitu. Jadi bisa konsultasi ke puskesmas, nanti kita kasih obat untuk sebagai penenang aja, terus di rumah istirahat yang cukup, kayak gitu. Enjoy ya. Terus kalau berolahraga di sini, kita apa misalnya mau jalan kaki boleh kan, mau lari kecil-kecil boleh, mau sepeda boleh, mau berenang boleh gitu. Pokoknya mau olahraga. Terus konsumsi makanan bergizi seimbang, gitu ya. Makanannya juga harus didukung dengan gizi yang seimbang. Habis itu minta dukungan keluarga, misalnya suami minta dukungan istrinya, minta dukungan anaknya, gitu ataupun sebaliknya, Bu ya. Terus hindari konsumsi kafein dan alkohol. Jangan gara-gara cemas minum kopi, itu nggak bisa, makin cemas, ya kan? Nanti jantung berdebar-debar kayak gitu. Ini hindari pokoknya kafein dan alkohol. Terus temukan latihan untuk ketenangan jiwa yang efektif kayak gitu. Nggak bisa mau pergi ke hutan lindung gitu kemana ya. Pokoknya ya mau yoga boleh, gitu ya. Mau angkat-angkat besi boleh. Wah,
Kalau sangkut Angkat besi, Pak. terus putuskan sambungan perangkat HP, misalnya WA nih stres, udah nggak usah lihat HP dulu gitu kan, tenangin dia dulu, hindari dulu HP gitu, karena kan kita lihat HP nanti sakit kepala ya kan, ya itulah dia. Habis itu tadi kegiatan positif apa, kalau misalnya masih muda dengan apa menulis kayak gitu, membuat puisi, membuat cerita, membuat karangan novel gitu. Kalau misalnya orang tua bisa berkebun ya Bu ya, bisa menanam Handong ini biar enjoy dikit-dikit cari sesama usia. Iya, banyak ibadah juga. Habis itu kalau misalnya emang nggak bisa lagi, kayak mana nggak bisa lagi nih? Kak, kader. Konseling dengan psikiater ya, bisa ke dokter juga, bisa ke psikolog juga ya Bu ya. Habis itu kapan perlu ke dokter? Jadi cemas ini bisa juga Kak, bentar, kita Kak. kasih lagi kayak gitu. Jadi perlu ke dokter. Perlu ke dokter itu saat Kak kader, apa? bentar. Cemasnya itu sudah terganggu ya. Memang udah nggak bisa Iya. lagi mengendalikan cemas di dalam badan kita. Terus apabila mengganggu aktivitas kita sehari-hari, dengan cemas itu kita nggak bisa mandi, nggak bisa tidur gitu ya. Habis itu Ya kan ada ya, sekian terima kasih dari saya. pertama kan Pertanyaan? saya biar ngecek terus biar nggak terlalu lama karena hari Jumat. Enggak, soalnya Bu Rana ambil kursi. Yang mana dulu nih? Kursi atau meja? Ada pertanyaan Bu? Kalau enggak kita lanjut untuk Pak, dulu Pak ada. Mau ngecek-ngecek, nanti sambil lagi cek juga bisa bertanya ya. Kak di dapur sambil jalan ya. Oke.